Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, patut kita mengucap syukur berkat tuntunannya serta penyertanya kita dapat kembali berkumpul untuk kita beribadah di pagi hari ini. Dan untuk ibadah kita di pagi hari ini nanti akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Pandapaat, Master Teologi, dan juga mengangkat tema Akulah Dia. Untuk menyambut kalian kami undang untuk bangkit berdiri. Seuntai kasih membawa kita bahagia, sepatah kata membuat kita percaya bahwa seiring waktu berlaku tanpa terasa, hari-hari kita lewati pelan tapi pasti. Hari ini kita bersyukur sebab hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah, sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian dalam nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Sehingga dibilang
Kita tahbiskan ibadah ini dengan kemegahan kuasa kasih Allah, Bapa, dan dalam keagungan karya penyelamatan Yesus Kristus, serta kekalnya tuntunan Roh Kudus, ditahbiskan ibadah Minggu Sengsara keempat saat ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus bagi saudara-saudara. Amin. Nat pembimbing kita di pagi hari ini, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 10 ayat 10a, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya, agar Dia mengampuni kita dari kesalahan dan membaharui kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Mulia dan agung Engkau Tuhan dalam karya selamat-Mu yang telah memanggil lagi kami semua untuk boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang mulia ini, di Minggu Sengsara yang keempat. Baik kami yang ada di rumah gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, kami yang tak layak dan yang tak pantas menikmati dan merasakan kasih karunia Tuhan oleh karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon pembaharuan kehidupan kami oleh keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kami menjawab, kami merespon, kami bertindak nyata, menyatakan kesaksian iman kami sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati lagi keberkatan Tuhan dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya kegagalan, pemberontakan kami, kelalaian kami, kealpaan kami, baik dalam tindakan, baik dalam tutur kata kami, bahkan dalam pikiran kami mengecewakan, kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu menikmati karya selamat Tuhan di perjalanan kehidupan kami, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesaksian iman kami. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Mari kita membaca bersama-sama dalam Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan,
ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu adalah kerinduan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini, biarlah kami semua dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami memahami lagi dan mengerti setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami akan selalu dipenuhi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini dituntun dalam kitab Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11, dan kita akan membaca bersama-sama, baik jemaat maupun kami sebagai pendamping kadin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Yesus ditangkap.
dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Makasih, persilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Injil Kristus tidak pernah murah. Ia berharga nyawa seorang putra Allah. Injil Kristus tidak pernah mudah. Jalannya ialah via dolorosa, jalan penderitaan, jalan menuju salib. Karena itu seseorang yang hendak berpegang kepada Injil Kristus juga tidak akan mengalami hidup yang mudah dan hidup yang murah. Kita semua tentu mengenal murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Yudas dikenal bukan hanya sebagai murid Tuhan Yesus, tapi juga dikenal sebagai pengkhianat dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Bacaan kita Yohanes menceritakan Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat di seberang sungai Kidron. Di sana ada sebuah taman. Yohanes tidak menyebut nama tempat atau taman itu. Hanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering berkumpul di tempat atau di taman itu. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius menyebut taman itu adalah Taman Getsemani. Di taman itulah Tuhan Yesus sering menyendiri dari keramaian. Banyak kali dari setiap perjalanan Tuhan Yesus, ia bersama dengan murid-muridnya menyendiri di taman itu. Tuhan Yesus dan murid-muridnya dikatakan sering pergi ke taman itu, tapi kali ini kepergian Tuhan Yesus ke taman itu untuk yang terakhir kalinya, ia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Doa perpisahan Tuhan Yesus di pasal 17 akan segera menjadi kenyataan. Tuhan Yesus ditangkap dan akan dihukum. Sepasukan prajurit-prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah lengkap dengan lentera, sulu dan senjata datang menangkap Tuhan Yesus. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa ternyata orang yang mengantar pasukan tersebut tidak lain adalah Yudas. Tepatnya saya katakan Yudas melakukan pengkhianatan. Kalau dalam Injil Matius lebih rinci lagi dikatakan bahwa Yudas diberi imbalan 30 keping uang perak. Banyak ahli tafsiran mengatakan bahwa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus bukan karena 30 keping uang perak, karena nilai uang itu sangat kecil. Tapi apapun motif Yudas, yang pasti Yudas telah melakukan pengkhianatan yang kemudian Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan di Bukit Golgota. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua penulis kitab Injil memberi gambaran bahwa Yesus bukanlah seorang yang takut mati. Ia berani mati untuk menyatakan kebenaran bahwa ia adalah Mesias, ketika sebenarnya Yesus masih mempunyai kemungkinan untuk melepaskan diri pada waktu itu. Demi ketaatannya kepada Allah dengan sadar dan bebas, ia mengatakan dalam bagian bacaan Alkitab ada 2 kali dikatakan di sana, "Akulah dia."
bukan karena terpaksa atau bukan karena dipaksa. Tidak seperti kebanyakan kita, serba takut dan penakut, sehingga kita menjadi seperti pengkhianat. Pengkhianatan yang sama juga dapat dilakukan oleh kita semua orang percaya. Bukan lagi menjual Tuhan Yesus secara fisik, tapi menjual kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita. Atau menggadaikan iman kita demi mendapatkan sesuatu. Yudas memang terlanjur dikenal sebagai pengkhianat. Tapi kalau mau jujur sesungguhnya, ke-12 murid Tuhan Yesus menjadi pengkhianat. Termasuk Petrus yang di ayat ke-10 mencoba membela Tuhan Yesus. Tapi di perikop selanjutnya justru Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus takut untuk mengakui dan menyatakan kebenaran siapa Yesus yang adalah Mesias. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah sesuatu yang amat real dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya sekarang ini. Banyak orang yang menjual kebenaran sehingga ia bersedia melakukan apa saja, mengorbankan apa saja, melacurkan apa saja. Pokoknya asal hidup, apalagi kalau hidup enak. Moral tidak penting lagi, prinsip tidak penting lagi, keyakinan tidak penting lagi, suara hati nurani juga tidak penting lagi. Yang penting hidup enak, karena dengan itu ia akan mendapat banyak fasilitas dan kemudahan-kemudahan. Jangan pernah menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ada resikonya, ada konsekuensinya. Tuhan Yesus mengatakan dengan amat jelasnya dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Memang benar, ada saatnya menjadi orang Kristen itu susah. Dan sebaliknya semua yang ditawarkan oleh dunia ini begitu menarik, begitu memikat, begitu menyenangkan. Yesus tidak menyangkal fakta ini. Tetapi yang ingin Yesus katakan adalah jangan mudah terpikat, jangan gampang tergoda. Sebab pada suatu saat dan itu pasti keadaan akan berbalik. Kesenangan dunia akan berbalik menjadi ratapan. Dan sebaliknya air mata, peluh dan darah orang Kristen yang setia sampai akhir akan berubah menjadi sukacita dan sorak-sorai. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita memang hidup di zaman yang tidak terlalu ramah kepada kita. Tetapi kita tidak boleh takut dalam berbuat kebenaran, menyuarakan kebenaran, menunjukkan identitas kita seperti Yesus yang tidak takut mengakui akulah dia yang mereka cari pada waktu itu. Walaupun untuk itu ada risiko yang mesti kita pikul, tapi jangan sampai mengkhianati keyakinan iman kita. Ketaatan kita kepada Tuhan mungkin akan mendatangkan duka cita, tetapi ini hanya sementara. Setelah itu sukacita yang sejati dan yang abadi akan selalu dianugerahkan oleh Tuhan Allah di dalam perjalanan kehidupan ini. Selamat menghayati Minggu Sengsara yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahan
persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sambil membawa persembahan, kita melakukan NKB nomor 197 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di sorga. Pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada dalam rumah-Mu yang kudus, dalam persekutuan yang indah. Yang di dalamnya ya Tuhan, kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk membawa persembahan baik yang di dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Ya Tuhan Bapa kekal di sorga, kiranya apa yang sudah kami persembahkan itu boleh terpakai untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Begitu juga bagi tangan-tangan yang sudah memberikan, senantiasa Tuhan memberkati kepada kami semua, agar ya Tuhan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa kekal di sorga. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Atas nama Badan Pekerja dan seluruh anggota jemaat yang hadir pada saat ini, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dan doa untuk yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Paat, Master Teologi. Kiranya Tuhan memberkati Ibu beserta keluarga. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam peribadatan di pagi hari ini dan juga telah memberikan sampul-sampul syukur. Terima kasih kembali kami sampaikan untuk jemaat kolom 1 yang bertugas dan jemaat juga yang menghadiri peribadatan di pagi hari ini, pegawai gereja, kostor, tim multimedia, serta Panji Yosua. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan surat dari Fakultas Teologi. Mohon kiranya untuk yang disebut namanya dapat mengambil tempat di depan meja ini. Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Nomor sekian dalam permohonan Tomo 8 Maret 2021. Kepada yang terhormat BPMJ Gemim Karisma Buha di tempat. Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Fakultas Teologi UKIT pada semester genap tahun akademik 2020-2021 melakukan praktek liturgika homiletika yang diasuh oleh Pendeta Dr. Roy D. Tamameol THM. Pertama, atas nama mahasiswa Natania Eunike Kaisang, NIM 21941111. Kami persilakan maju di depan. Kedua, mahasiswa Noldi Turang, NIM 201941447. Dan yang ketiga, mahasiswa Kaiser Lapian dengan NIM 201941088. Peserta mata kuliah tersebut ditugaskan untuk mengadakan praktek liturgika homiletika di jemaat yang Bapak Ibu pimpin. Semua dengan maksud tersebut kami memohon kesediaan Ibu Bapak kiranya berkenan membantu kami dengan menerima mahasiswa untuk melaksanakan tugas tersebut. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan mendapat bantuan sesuai kebutuhan. Atas bantuan dan kerjasama Ibu Bapak kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Teriring salam Dekan Pendeta Dr. Lamberti K. Mandagi MTH. Demikianlah surat dari Fakultas Teologi, dan ketiga mahasiswa kami ucapkan terima kasih dan bisa kembali ke tempat duduk.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Warta Jemaat kita di Minggu 14 Maret 2021, jadwal pelayanan ibadah Minggu 21 Maret 2021. Ibadah subuh jam 6 pagi, Kadim Bapak Pendeta Teddy Atiwang STH, petugas ibadah dari kolom 2, kolom yang beribadah kolom 16. Dan ibadah pagi jam 9, Kadim dari wilayah, petugas ibadah kolom 3, kolom yang beribadah kolom 17. Dan untuk jadwal pelayanan ibadah di kolom 1 sampai dengan kolom 17 adalah sebagai berikut. Kolom 1 hari Rabu 17 Maret 2021 pada keluarga Petrus Pamode. Kolom 3 hari Rabu juga pada keluarga Kere Tombokan. Kolom 4 hari Rabu pada keluarga Rantelinggi Tandi Karaeng. Kolom 5 hari Kamis tanggal 18 keluarga Montolalu Taiwilan. Dan juga hari Rabu tanggal 17 kolom 5 keluarga Rumengan Hasani. Dan untuk kolom 6 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret pada keluarga Lembong Maramis. Kolom 7 hari Rabu tanggal 17 pada keluarga Mangala Momongan. Dan kolom 8 juga hari Rabu pada keluarga Kukihi Lontok. Kolom 9 hari Rabu pada keluarga Selano Somalai. Dan kolom 10 hari Rabu pada keluarga Juna Kures. Kolom 11 hari Rabu pada keluarga Watung Kawengian. Dan kolom 12 juga hari Rabu pada keluarga Rumengan Karu. Kolom 13 hari Rabu juga pada keluarga Koago Nelwan. Dan kolom 14 hari Rabu pada keluarga Sairang Rumbayan. Dan kolom 15 hari Rabu pada keluarga Maningkai Agustin. Dan kolom 17 pada keluarga Tangel Babias. Dan kolom 17 juga pada hari Rabu pada keluarga Lengkong Melapa. Demikian warta jemaat kita di hari Minggu ini, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Kadim. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami terus diberkati dalam persekutuan ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan memberkati kehidupan kami, dan kami menjadi berkat dalam kehidupan banyak orang. Di minggu-minggu sengsara ini, kami menyatakan iman kami semakin hebat dan semakin luar biasa untuk menjawab keselamatan yang telah Tuhan kerjakan, menyatakan kebenaran, menyatakan diri kami sebagai umat yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati perjalanan kehidupan ini. Engkau yang akan membawa lagi kami menikmati dan merasakan betapa hebat dan ajaibnya Tuhan yang bertindak adil dan benar atas kehidupan kami. Tuhan memberkati persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buka, kolom 1 sampai kolom 17 dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Tuhan memberkati di setiap tugas dan kerja kami, harapan dan kerinduan kami. Tuhan memberkati masa depan kami. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pergumulan, tantangan, persoalan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik, dan kami mampu mengerjakan yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buka, lewat kerja pelayanannya, diberkati oleh Tuhan.
memberkati badan pekerja, Bapak Pendeta Teddy Tiwang sebagai Ketua Badan Pekerja, seluruh pendeta, jemaat, Syamas Penatua, kolom 1 sampai 17, Komisi Bipra, Komisi Kerja, BPPJ, Fungsional Lansia, Penasehat Jemaat, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja Kostor bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami ada dalam pemberkatan Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan, melayani persekutuan jemaat Tuhan, membangun iman yang semakin dewasa, sehingga kami mampu menghadirkan diri kami sebagai gereja Tuhan yang bersaksi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumengan Hasani, Bapak Yosis Parauba, orang tua dari keluarga Tempomisa Parauba, Bapak John Polar, orang tua dari keluarga Kaulusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Romnus Jacobs, Bapak Revein Londo, Ibu Neti Sundana Karwur, Ibu Silvani Raung Lolowang, Saudara Adelaide Runtu, Stephen Lumi, Ibu Mince Rondonu, orang tua dari keluarga Pengemanan Rompas, Bapak Daud Iring, Bapak Ian Rumambi, Agnes Tahulendi, Oma Isir Rambi, orang tua dari keluarga Taholending Loho, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Bapak Oswin Kolowai, Oma Beatrix Papenta, Angeli Tempo Buka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Seriowan, Bapak Vence Watania, Ibu Sulce W. Oltenda, orang tua dari keluarga Worotikan Sumaro, dan Bapak Presley Kanuna. Tuhan mengasihi dalam proses penyembuhan, dalam pemulihan. Tuhan yang memberi kuat sehat yang baru. Tuhan memberkati semua pengobatan yang dilakukan, diupayakan. Berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Teristimewa kuatkan dan teguhkan iman mereka, selalu bergantung dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan. Lewat sampul-sampul syukur yang sudah dipersembahkan, diberkati oleh Tuhan, keluarga Manugan Ong, keluarga Christopher Kures, Cinta Pangemanan, keluarga Pelisungan, keluarga Koago dan Narti, Deborah Saerang, sampul perpuluhan, NN kolom 10, Graisela Tampi, keluarga Manurung, Tuhatelu, keluarga Balaati Noha, Glory Tindangen, Natalia Wenas, NN kolom 12, keluarga Kolowai Alimudin, Cynthia Junaidi, NN kolom 5, NN kolom 14, Dewi Tumewu, keluarga Oro Runtuwaro, keluarga NN kolom 8, keluarga NN kolom 13, dan keluarga Moninca Singal. Sampul HUT pribadi, NN kolom 9, Cliff Christopher, HUT yang ke-20, Bapak Manase Tafuran, HUT ke-80, Ibu Sri Martini Widi Hastuti, HUT ke-47, Keigen Elkana Juna, HUT ke-10, Ibu Masni Sangkilang, HUT ke-45, dan Ibu Syamas Friana Watung Kawengian, HUT yang ke-49. Sampul HUT pernikahan keluarga Kaulusan Polar, HUT yang ke-6, dan keluarga Moninca Singal, HUT ke-27. Diberkati pribadi dan keluarga. Tuhan memberkati syukur lewat sampul-sampul syukur yang sudah diberikan, menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, tetapi juga jadi berkat dalam kerja pelayanan gereja Tuhan. Kami juga menopang dalam doa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di masa tua mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan fisik mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami.
Tuhan memberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa kehidupan bangsa dan negara kami semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati bersama TNI, Polri, tim medis, relawan, gereja Tuhan yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan kami dan Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di sepanjang minggu yang berjalan ini kami ada dalam pemberkatan Tuhan, dalam segenap aktivitas kami, tugas dan kerja kami, tetapi juga di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati di setiap persekutuan-persekutuan yang beribadah, kolom 1 sampai 17, baik ibadah kolom maupun ibadah Bipra, diberkati oleh Tuhan, dan kami semua rindu untuk mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan bersama. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan kami di pagi hari ini bersama dengan kolom 1 yang bertugas Bapak Penatua Weli Mohede dan Bapak Syama'as Junaidi, bersama dengan Prokantor, Kantoria, pemain musik, tim multimedia, kostor pegawai gereja, dan kolom 15 yang boleh mengambil bagian beribadah di rumah gereja. Tuhan memberkati kami semua yang boleh melayani. Tuhan memberkati kerinduan kami untuk selalu melayani Tuhan. Inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang bermohon, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini saya jemput kita semua berdiri. Tuhan telah memelihara dan menuntun saudara-saudara dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena itu kita menyadari bahwa tugas dan panggilan gereja yang sedang kita lakukan adalah amanat Tuhan Yesus bagi kita. Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak dan tidak akan bergoyang daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kini pandanglah ke depan, Tuhan telah menaruh berkat atas kita. Maka berharaplah selalu kepada Dia sebagai satu-satunya penolong. Pandang dan jalanilah hidup yang dianugerahkan Tuhan, sebab masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita. Pergilah, lakukanlah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh.